Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari S3 Makassar, Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Apriani Laila Madatu, NIM 2122035 angkatan tahun 2022. Baik, saya akan menjelaskan apa itu anatomi dan fisiologis kulit. Teman-teman bisa melihat gambar di sebelah saya, yaitu tentang anatomi dan fisiologis kulit. Pengertian dan fungsi kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium minus, dan kulit bagian medial lengan atas. Sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Kulit merupakan organ yang menjalankan berbagai macam fungsi, di antaranya yang terpenting yaitu kulit melalui persyarafan sensori bertindak sebagai alat indera mengatur keseimbangan air. Kulit melindungi tubuh terhadap luka, mempertahankan temperatur tubuh dan ekskresi. Lapisan-lapisan kulit, teman-teman bisa melihat di sebelah saya bahwa ada gambar tentang lapisan-lapisan kulit. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit yang paling luar yang sebagian besar terdiri dari epitel squamosa yang bertingkat yang mengalami keratinisasi yang tidak memiliki pembuluh darah. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Yang paling tebal berukuran 1 mm pada telapak tangan dan telapak kaki, dan yang paling tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada telapak mata, pipi, dahi, dan perut. Sel-sel epidermis disebut sebagai keratinosit. Epidermis terdiri dari 5 lapisan. Dari 5 lapisan paling atas sampai yang terdalam. Yang pertama, stratum corneum, yang kedua stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosum, yang keempat stratum spinosum, dan yang kelima stratum basale. Yang pertama, stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan epidermis paling atas ini terdiri dari beberapa lapis sel pipih, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Mengandung sel keratinosit yang bisa mengupas dan berganti. Yang kedua adalah stratum lucidum atau lapisan bening. Disebut juga sebagai lapisan beril, terletak di bawah lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Terdiri dari protoplasma, sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis, dan bersifat translucent, sehingga dapat dilewati sinar dan tembus cahaya. Sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga yaitu stratum granulosum atau lapisan berbutir, tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya, berbutir kasar dan berinti mengkerut. Lapisan ini tampak paling jelas pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. Yang keempat yaitu stratum spinosum atau lapisan bertajuk. Disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaraan jembatan-jembatan protoplasma
Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Sel-sel pada lapisan telaju normal tersusun menjadi beberapa baris. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah stratum basale atau bisa disebut juga stratum germinativum, germinativum atau lapisan benih. Merupakan lapisan terbawah epidermis dibentuk oleh suatu baris sel torak atau silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Alas sel-sel torak ini bergerigi dan bersatu dengan lamina basalis di bawahnya. Lamina basalis yaitu struktur halus membatasi epidermis dengan dermis. Terdapat aktivitas mitosis yang hebat dan bertanggung jawab dalam pembaharuan sel epidermis secara konstan. Epidermis diperbaharui setiap 28 hari untuk migrasi ke permukaan. Hal ini tergantung letak, usia, dan faktor lain. Merupakan satu lapis sel yang mengandung. Yang kedua adalah dermis. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Dermis terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan papilaris dan lapisan retikularis. Lapisan papilaris ini langsung berbatasan dengan membran basalis epidermis. Lapisan ini saling bertautan secara kasar dengan epidermis oleh penonjolan kulit. Jalinan yang lebih halus dibentuk oleh serat-serat retikuler yang melekat pada pegas dari lapisan bawah epidermis. Yang kedua adalah lapisan retikularis, dibentuk dari jalinan bekas serat kolagen yang bertanggung jawab untuk tahanan kulit terhadap tekanan mekanis. Anyaman serat ini, maka insisi kulit tidak menimbulkan lubang bulat tetapi berupa celah. Yang ketiga adalah hipodermis. Hipodermis ini merupakan subkutis lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Kelenjar pada kulit. Ekrin adalah tubular sederhana dan berpiling, tidak berhubungan dengan folikel rambut, tersebar meluas ke seluruh tubuh, dan hasil ekskresi mengandung air untuk meninggikan suhu tubuh. Apokrin. Apokrin adalah besar dan bercabang, berhubungan dengan folikel rambut. Persebarannya terbatas pada bagian tubuh tertentu. Hasil sekresi awalnya tidak berbau, namun akan berbau karena bakteri. A. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat bisa disebut juga sudorifera atau pada lapisan dermis. B. Kelenjar sebaceous atau mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Warna kulit yaitu ada 5 warna kulit teman-teman. Yang pertama yaitu oksihemoglobin yang berwarna merah dalam darah arteri yang kaya O2. Yang kedua yaitu hemoglobin yang tereduksi yang berwarna merah kebiruan. Yang ketiga melanin yang berwarna coklat. Dan yang keempat keratolin yang memberikan penampakan apokue pada kulit. Dan yang kelima stratum corneum yang memiliki warna kulit kekuningan atau keabu-abuan. Kelima jenis warna kulit yang memiliki beragam warna kulit manusia. Yang pertama warna verified. Warna verified ini memiliki tingkat intensitas warna putih yang sangat terang dan cenderung terkesan pucat. Jenis ini tidak akan bisa menggelap atau kecoklatan meski terpapar oleh sinar matahari seharian. Masyarakat keturunan
ras Eropa ini dan Australia memiliki kulit dengan warna jenis ini, yaitu warna very fire. Yang kedua yaitu warna fire. Fire adalah jenis warna kulit yang cenderung lebih pink dan banyak muncul di jenis kulit bangsa Jepang, Korea, dan Cina. Yang ketiga yaitu warna medium. Warna kulit yang medium adalah warna kulit orang keturunan India, Meksiko, dan Indonesia pada umumnya. Yang keempat adalah warna olive. Olive merupakan warna kulit yang jarang terpapar sinar matahari, warnanya akan tetap coklat. Warna kulit ini juga dimiliki oleh masyarakat Melayu. Yang terakhir yaitu warna brown. Warna kulit brown atau black banyak didapatkan pada bangsa Afrika dan India. Kulit brown atau black meskipun tidak pernah terkena sinar matahari langsung, tapi akan selalu menggelap atau hitam. Struktur anatomi rambut dan kuku. Teman-teman bisa melihat di sebelah saya bahwa adalah ini struktur anatomi rambut dan kuku. Yang pertama, struktur anatomi rambut. Rambut adalah organ seperti berenang yang tumbuh di kulit, terutama rambut muncul dari epidermis atau kulit luar. Struktur rambut ada dua macam keratin rambut, yaitu yang pertama keratin lunak dan keratin keras. Keratin lunak terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu pada bagian medula rambut. Keratin keras yaitu terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Pembentukannya tidak melalui butir-butir keratolin lucidum, tetapi perubahannya terjadi secara perlahan-lahan dari sel-sel epidermis yang tetap hidup menjadi keratin. Lapisan rambut yaitu ada tiga. Yang pertama medula, korteks, dan kutikula yang saya jelaskan tadi. Medula itu merupakan bagian tengah rambut, terdiri dari sel-sel yang mengalami keratinisasi. Yang kedua yaitu korteks, merupakan bagian terbesar dari rambut, terdiri dari sel-sel berbentuk runcing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen. Yang ketiga, kutikula. Kutikula merupakan membran tipis, terdiri dari sel-sel pipih atau gepeng yang mengalami keratinisasi transparan secara mikroskopis, tersusun secara genting, terdiri dari 1 sampai 3 lapisan sel-sel yang sebagian mengalami keratinisasi. Pengertian kuku. Kuku merupakan lempengan zat tanduk dari epidermis yang terletak di dasar kuku dan terdiri dari sisik-sisik zat tanduk berbentuk poligonal yang tersusun rapat sekali seperti genteng atap. Tebal kuku kira-kira 0,5 cm. Kuku juga membantu perasa atau peraba dengan bertindak sebagai bantalan penahan terhadap tekanan pertambahan pertumbuhan kuku di hiposium kira-kira 0,14 sampai 0,4 mm per hari. Anatomi kuku itu yang pertama matris kuku. Matris kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Yang kedua dinding kuku atau nail wheel, merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dari atas. Yang ketiga dasar kuku atau nail bed, merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Yang keempat adalah alur kuku atau nail groove, yang merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Yang kelima akar kuku atau nail rod, merupakan bagian proksimal kuku. Dan yang keenam adalah lempeng kuku atau nail plate, merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Yang ketujuh adalah lunula. Lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulan sabit, sering tertutupi oleh kulit. Yang kedelapan yaitu eponychium atau kutikula, merupakan dinding kuku bagian proksima kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Yang kesembilan yaitu hiponychium, merupakan dasar kuku
kulit ada di bawah kuku yang bebas atau free edge menebal. Terima kasih. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.